Kasih Tahu. Welcome back to Kasih Tahu. Selain memiliki kekebalan diplomatik, tentunya keamanan para diplomat sudah dijamin oleh negara mereka masing-masing. Namun, sehebat apapun kita manusia melindungi diri, mendapatkan perlindungan dari siapapun, tetap saja tidak menjamin keamanan yang sempurna. Karena pada hari ini, kita akan membahas tentang diplomat-diplomat atau duta besar yang terbunuh pada masa tugas mereka. Siapa saja mereka? Langsung saja kita mulai ke topik hari ini. Yang pertama, ada datang dari zaman dahulu kala. Yang pertama ada Anthony Rinken. Anthony Rinken. Kita mulai dari zaman dulu banget, yang pada tahun 1500-an. Beliau adalah duta besar Prancis untuk Kekaisaran Utsmaniyah pada 1538 hingga 1541. Pada Januari 1541, Rinken dan rombongannya tiba di Venesia dalam keadaan sakit dan lelah karena perjalanan badai. Jadi di perjalanan ada badai dan karena itu dia menjadi jatuh sakit dan kelelahan. Di sana dia bertemu dengan Lorenzo Gritti, putra dari dogenya Venesia, dan seorang Genoa bernama Cesare Freguso. Ditemani mereka, dia melakukan perjalanan yang berbahaya ini karena berbagai hal yang ada jealousy dan ada division yang memisahkan Venesia dari Paris. Jadi perjalanan mereka jadi berbahaya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak ancaman-ancaman gitu. Rinken dan Freguso terbunuh di bulan Juli di Rivoli saat dalam perjalanan kembali ke Konstantinopel. Pasukan kekaisaran bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut yang melanggar standar kekebalan diplomatik yang ditetapkan pada saat itu. Peristiwa itu kemudian memicu atau menjadi dalih terjadinya Perang Italia pada tahun 1542 hingga 1546 antara Francis I dan Charles V. Mungkin di lain waktu kita membahas tentang ini. Alexander Sergeyevich Griboyedov. Beliau merupakan seorang diplomat, dramawan, komposer, dan penyair. Jadi berlatar belakang seni. Dia juga pernah menulis buku yang berjudul The Wars of Wit. Dia merupakan duta Rusia untuk Persia sejak tahun 1818. Dia dan semua staf kedutaan dibantai oleh massa yang marah sebagai akibat dari sentimen anti-Rusia yang merajalela melalui pemberlakuan perjanjian Gulistan dan perjanjian Turkmenchai yang telah diratifikasi oleh Rusia. Jadi ada pemberontak dari perjanjian yang sudah disahkan gitu. Beliau meninggal pada 11 Februari 1829 dan di tengah kekacauan yang ada, tubuh Griboyedov yang terlempar dari jendela dipenggal oleh seorang penjual kebab yang memajang kepalanya di kiosnya. Beliau dimakamkan di biara Santo David di Tiflis. Ketika istrinya yang bernama Nino mendengar kabar kematiannya, dia melahirkan anak prematur yang kemudian meninggal beberapa jam kemudian. Sedih banget. Di nisannya, istrinya menulis, "Your mind and works are immortal in Russian memory, but why has my love outlived you?" Yang artinya, pemikiranmu dan karyamu abadi dalam kenangan Rusia. Tetapi mengapa cintaku hidup lebih lama dari dulu? Nino lebih memilih untuk hidup sendiri selamanya sebagai bentuk cinta dan kesetiaannya pada Griboyedov. Sedih. Next ada Clemens von Kettler. Hitler adalah duta besar Jerman untuk Tiongkok yang juga terbunuh karena pemberontakan yang disebut pemberontakan Boxer.
Kettler menjadi duta di Tiongkok pada tahun 1899 dan sebagai yang berkuasa penuh di Beijing. Pada 12 Juni 1900 ketika Boxers pindah ke pusat kota dan membakar gedung gereja Kristen, Kettler bereaksi dengan memerintahkan penjaga kedutaan Jerman untuk memburu mereka. Karena hal tersebut terjadilah beberapa hal yang intoleran yang memicu kemarahan orang-orang. Adanya aksi serang menyerang, bela membela dan lain sebagainya yang membuat keadaan semakin panas dan pada akhirnya pemberontak Boxers menyerang dan membunuh orang-orang Kristen Tionghoa di sekitar kedutaan itu sebagai pembalasan atas serangan-serangan asing terhadap orang Tionghoa. Jadi baku hantam gitu. Mereka marah pada orang Kristen Tionghoa karena bekerja sama dengan orang asing yang membunuh orang Cina. Boxer membakar beberapa dari mereka dibakar hidup-hidup dan menyerang serta menghancurkan harta benda mereka. Dalam upaya pelariannya menuju Kementerian Luar Negeri, Kettler ditembak mati setelah dicegat oleh sebuah kereta yang dilakukan oleh Kapten Machu Enhai sebagai pembalasan karena Kettler telah membunuh seorang bocah Cina. Jadi kan ada sebelumnya ada Boxer itu melakukan sesuatu yang tidak mengenakan untuk orang-orang Kristen, ya untuk gereja. Nah, Kettler ini katanya balas dendam gitu dan nggak sengaja. Pokoknya ada anak kecil yang terbunuh dalam pembalasannya si Kettler ini. Nah, Kettler ini dibunuh karena salah satunya karena dia sudah membunuh bocah Cina ini. Next, ada Wilhelm von Mirbach. Mirbach banyak berpartisipasi dalam negosiasi Rusia dan Jerman dari Desember 1917 hingga Maret 1918. Ia diangkat menjadi duta besar Jerman untuk Rusia pada April 1918. Mirbach dibunuh di kedutaan Jerman di Moskow oleh Yakov Grigorievich Blumkin dan Nikolai Andreyev atas permintaan Komite Sentral Sosialis Revolusioner Kiri yang mencoba menyalakan kembali perang antara Rusia dan Jerman. Blumkin memasuki kediaman Mirbach di Moskow menggunakan kertas palsu dan menembak korbannya dari jarak dekat. Saat Mirbach mencoba melarikan diri, Andreyev menembakkan peluru kedua dan kedua pembunuh melompat keluar jendela dan kemudian pergi dengan mobil CK. Secara kebetulan, kerabatnya Andreas von Mirbach juga dibunuh oleh fraksi Tentara Merah di pengepungan Kedutaan Besar Jerman Barat di Stockholm pada tahun 1975. Next, ada Pyotr Lazarevich Voykov. Voykov dikenal sebagai salah satu peserta dalam keputusan untuk mengeksekusi mantan kaisar Rusia, yaitu Nicholas II, dan anggota keluarganya. Jadi Nicholas II ini salah satu raja atau pemimpin negara yang dieksekusi mati sama rakyatnya sendiri. Dia menjadi duta besar Uni Soviet untuk Republik Polandia pada 1924 hingga 1927. Ia dibunuh di Warsawa oleh seorang emigran bernama Boris Kowerda. Dalam perjalanannya meninggalkan Warsawa pada 7 Juni 1927, dan seorang pria sambil berteriak mati untuk Rusia mengejarnya dengan tembakan. Voykov mengeluarkan pistol dari sakunya dan membalas tembakan penyerangnya, namun sayangnya dia goyah dan jatuh ke pelukan seorang polisi Polandia yang telah tiba di tempat kejadian. Boris Kowerda menyatakan bahwa dia berencana untuk membunuh Voykov untuk membalas Rusia, untuk membalas jutaan orang. Pembunuhan tersebut dibenarkan oleh banyak orang Polandia atas peran Voykov dalam pembunuhan Tsar dan keluarganya. Next ada Henry Courtenay. Henry Courtenay adalah seorang administrator kolonial Inggris yang bertugas sebagai komisaris tinggal di Federasi Malaya. Pada tanggal 6 Oktober 1951, Courtenay tewas dalam penyergapan oleh pemberontakan komunis
dari Partai Komunis Malaya saat dalam perjalanan ke sebuah resort di mile 56 Jalan Rusia Kubu dekat Bukit Fraser. Beliau dimakamkan pada 8 Oktober 1951 di pemakaman Perang Teras Kuala Lumpur dengan sebuah upacara yang menarik ribuan. Tujuh adalah John Gordon Maine, menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Guatemala sekitar tahun 1960, yakni selama perang saudara di Guatemala. Dia ditembak oleh pemberontak yang tergabung dalam Rebel Armed Force, satu blok dari Kesultanan Aceh di Avenida Reforma di Guatemala City pada 28 Agustus 1968. Next ada Harlan von Sprat, merupakan duta besar Jerman Barat untuk Guatemala lagi di tahun 1968. Dia terbunuh pada tahun 1970. Nah, pada tanggal 31 Maret 1970, dia diculik oleh gerilyawan FAR Marxis Leninis di Guatemala City dan dibunuh 6 hari kemudian. Jerman Barat kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Guatemala waktu itu simbol. Next ada Vladimir Holovic, merupakan duta besar Yugoslavia untuk Swedia di Stockholm. Pada tanggal 7 April 1921, dia diserang oleh sekelompok anggota perlawanan nasional Kroasia dalam serangan kedutaan Yugoslavia dan terluka parah. 8 hari kemudian pada tanggal 15 April dia meninggal karena luka-lukanya. Dia kemudian dianugerahi medali keberanian pahlawan rakyat Yugoslavia pada 9 April 1971, 2 hari setelah terluka di Stockholm. Next ada Joaquin Centeno Anaya. 5 Oktober 1973 ke 11 Mei 1976, dia adalah duta besar di Paris. Saat dia keluar dari BMW 530 biru metaliknya di tempat parkir dekat jembatan Bir Hakeim, pria yang memakai kacamata menembaknya 3 kali di kepala belakang, di belakang dengan pistol kaliber 7,65 mm Brigade International Maoist Ernesto Che Guevara mengaku bertanggung jawab atas tindakan yang diajukan sebagai balas dendam atas partisipasi Centeno dalam perang melawan gerilyawan Atahualpa. Susah banget. Jadi untuk hari ini kita membahas 10 diplomat ini dulu. Terima kasih udah nonton sampai di sini dan aku minta maaf kalau sekiranya ada kata-kata yang aku ucapkan itu kurang berkenan. Dan please like, comment, dan share ke everyone supaya mereka juga jadi tahu. And klik subscribe kalau belum, serta nyalakan notifikasinya supaya kalau ada video baru, kalian menjadi orang pertama yang tahu. Sekian dan sampai jumpa di part 2. See you! See you guys!